Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini kita mau sharing tentang aspek hukum dari cek kosong. Nah, cek kosong yang dimaksud ini adalah cek untuk pembayaran ya. Jadi cek untuk pembayaran bisnis atau pembayaran tagihan dan sebagainya. Nah, bagaimana aspek hukumnya ini menarik untuk diulas. Kenapa? Karena banyak sekali praktek-praktek yang terjadi di lapangan dan beberapa kali juga sering kita jumpai dalam putusan-putusan pengadilan terkait dengan masalah cek kosong ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi ya. Oke, sebelum lanjut disclaimer dulu. Yang pertama, pastinya video ini hanya untuk tujuan edukasi saja dan berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukanlah merupakan nasihat hukum. Nah, yang ketiga, video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi kemungkinan di masa mendatang, sehingga konten atau isi dari video ini sudah menjadi tidak relevan lagi. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, biasanya dalam suatu bisnis atau kesepakatan bisnis, entah itu perjanjian, jual beli, atau apapun itu ya, biasanya terdapat janji bayar atau komitmen bayar. Nah, jadi katakanlah Anda mau bisnis, katakanlah batu bara, dengan mengajak kongsi siapa gitu kan, teman Anda atau mungkin investor Anda, biasanya tuh muncul-muncul yang namanya nanti pembagian keuntungan, terus kemudian direalisasikan dengan janji bayar dan sebagainya. Nah, biasanya ketika melakukan transaksi atau pembayaran atau pemenuhan janji tersebut itu menggunakan cek ya. Cek itu cek suatu bank ya, entah itu bank nasional, entah bank BUMN atau bank swasta, bebas. Yang penting sering kalinya menggunakan cek atau juga menggunakan BG ya, itu hampir mirip ya. Kalau cek itu bisa ditunaikan, tapi kalau BG atau bilet giro tidak bisa ditunaikan, harus dipindah buku. Dan cek juga bisa dipindah buku. Jadi cek ini lebih fleksibel. Nah, apa itu cek? Nah, cek ini saya cari definisinya di website Bank Indonesia. Dia bunyinya seperti ini ya. Cek adalah perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Dalam penggunaan cek berlaku prinsip umum: satu, sebagai sarana perintah bayar tunai atau pindah buku ya tadi ya. Jadi bisa tunai, Anda terimanya tunai dari bank, katakanlah 100 juta ya, 100 juta tunai, atau Anda minta untuk pindah buku. Pindah buku itu maksudnya ditransfer ke rekening yang dituju ya. Nah, atau dapat dipindah tangankan. Nah, kalau dipindah tangankan ini biasanya cek atas bawah ya, atau atas unjuk. Jadi di cek itu nanti dikosongin namanya, terus di situ ada pembawa gitu. Jadi siapapun yang membawa cek itu bisa untuk mencairkan isinya. Intinya seperti itu. Diterbitkan dalam mata uang rupiah ya. Ini karena di Indonesia maka penerbitannya dalam rupiah. Nah, contoh cek seperti apa? Nah, contoh cek ini seperti ini ya. Saya ambil dari Google ya. Jadi ini saya blur yang menurut saya hal-hal yang sensitif seperti nomor cek, tanda tangan, stempel, dan sebagainya ya. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi di situ ada perintah untuk membayar. Ada nominalnya juga, ada tanggalnya juga ya. Seperti itu. Nah, terus permasalahannya itu kan seperti ini ya. Kalau cek itu ternyata kosong. Kosong itu maksudnya adalah ketika mau ditransaksikan atau mau dicairkan, ternyata tidak ada saldo atau saldonya tidak cukup. Nah, kalau dari sisi perbankan, maka biasanya nanti dari bank akan menghubungi si penerbit cek atau si yang punya duit itu untuk menyampaikan informasi bahwa rekeningnya kosong atau saldonya kurang karena ada mau pencairan cek ini ya. Jadi minta untuk ditambah segera saldo. Tapi kalau itu tidak dipenuhi atau lewat jangka waktu, kalau nggak salah 1 hari atau apa ya, pokoknya tidak dipenuhi, maka si pemilik rekening itu akan terkena namanya surat peringatan dari bank ya. Nah, nanti kalau 3 kali berturut-turut dapat surat peringatan karena cek kosong atau BG kosong, itu nanti si penerbit cek, si yang punya duit itu
yang menulis cek itu nanti masuk dalam DHN, daftar hitam nasabah, seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi perbankannya, kalau dari sisi aspek hukumnya seperti apa? Nah, aspek hukumnya ini saya ambil dari pendapat Mahkamah Agung ya. Jadi MA menyatakan bahwa membayar sesuatu dengan cek atau bilet giro yang tidak ada atau tidak cukup dananya untuk membayar dapat dikualifisir sebagai penipuan. Nah, artinya sudah masuk dalam ranah pidana. Meskipun tadi dealnya, transaksinya adalah ranah perdata. Ya, jadi kan tadi namanya jual beli, perjanjian, terus kemudian mungkin ada transaksi dagang dan sebagainya, itu kan perdata semua. Tetapi ketika Anda menemukan atau Anda mengalami bahwa ternyata Anda dibayar dengan cek yang kosong, ya, itu menurut hukum atau menurut MA ya, jurisprudensi, itu sudah bisa bergeser ke pidana, masuk dalam kategori penipuan. Makanya hati-hati bagi siapapun yang bertransaksi menggunakan cek atau BG, pastikan ada duitnya. Kalau itu tidak ada, maka bisa bergeser ke penipuan. Kenapa? Nah, ini penjelasannya dari MA seperti ini ya. Dalam prakteknya, cek atau bilet giro digunakan untuk membayar sesuatu atau memenuhi sebuah perjanjian. Namun dalam beberapa kasus, cek atau bilet giro yang digunakan ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak ada atau tidak cukup dananya. Dalam kasus seperti itu, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan penipuan melalui putusan nomor 133K/KR/73. Putusan itu menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termasuk dalam pasal 378 KUHP. Nah, pandangan ini kemudian digunakan dalam putusan lain, yaitu putusan 1036 K/Pid 89 yang menyatakan bahwa sejak termula terdakwa telah sadar mengetahui bahwa cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti. Nah, jadi sudah tidak masuk lagi ranah perdata, tapi sudah bergeser ke pidana. Jadi hati-hati. Nah, apa putusan-putusan yang menguatkan terkait hal tersebut? Nah, ini adalah putusan-putusan dari Mahkamah Agung yang menguatkan terkait bahwa cek kosong itu adalah penipuan. Nah, karena sudah konsisten penggunaan pendapat ini, maka sikap hukum ini telah menjadi jurisprudensi di Mahkamah Agung. Nah, itu ada sumbernya, saya cantumkan, Anda bisa cek sendiri. Nah, jadi hati-hati ya, bagi siapapun yang bertransaksi dan sering berjanji menggunakan cek atau BG, pastikan ketika Anda membuka cek atau BG, duitnya ada, ya. Dananya tersedia. Kenapa? Karena kalau itu tidak ada atau tidak tersedia, maka tindakan Anda bisa dikualifikasi sebagai penipuan. Ya, hati-hati. Nah, saya pikir itu saja yang mau saya sharing terkait dengan cek kosong. Mudah-mudahan bisa menambah insight atau wawasan bagi kita semua. Jika ada hal yang tidak berkenan atau hal yang mungkin salah pengucapan, saya mohon maaf. Silahkan menyampaikan opininya, saya terbuka saja kalau ada pendapat atau mungkin ada hal yang mau diklarifikasi atau pertanyaan. Kemudian kalau Anda punya kasus hukum atau permasalahan hukum dan ingin mendapatkan konsultasi atau mungkin pendampingan hukum, Anda bisa hubungi www.bmp-law.com. Nah, itu ada nomor handphone saya di situ, nanti Anda bisa kontak saya. Insya Allah kita bantu sebisa mungkin, seoptimal mungkin. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.